Jumpa lagi di TV. Ya, laptop edisi JKT48 yang harganya sekitar 5,9 juta rupiah ini ternyata masih bisa dipakai untuk editing video 4K. Uniknya, prosesor ternyata menggunakan Intel Core i3 generasi ke-12 dengan 6 core di dalamnya. RAM-nya langsung 16 GB dual channel, langsung siap pakai. Tapi di-upgrade juga masih bisa. Layarnya langsung Full HD IPS, bukan yang pakai resolusi HD, panel TN atau VA, bukan. Bahkan baterainya bisa bertahan lebih dari 11 jam. Tentunya pada paket penjualannya disertakan berbagai merchandise JKT48 dan tentunya juga diberikan garansi ADP untuk kerusakan tidak terduga, mulai dari ketumpahan cairan hingga bahkan kecurian pun bisa ya ditanggung di situ. Ya, laptop ini adalah Axio Hype JKT48 Special Edition. Oke, laptop Axio edisi JKT48 yang satu ini tampak lebih spesial ya dibandingkan yang pernah kami uji sebelumnya. Salah satunya terlihat dari kemasannya yang tidak lagi menggunakan kotak khas Axio Hype, melainkan kotak ungu dengan pembungkus hitam bertuliskan JKT48. Paket penjualannya pun bukan lagi stiker, melainkan 12 buah photocard member JKT48, lanyard, serta sleeve bag edisi khusus kolaborasi Axio dengan JKT48. Tidak sampai situ aja, layar booting Windows-nya pun diganti sekarang dengan menampilkan logo kolaborasi Axio dan JKT48. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan laptop Axio edisi JKT48 yang satu ini. Untuk spesifikasi utamanya, prosesornya pakai Intel Core i3 1215U, fabrikasi langsung Intel 7 ya. Base powernya 15 watt. Dia punya 6 core, 8 thread yang terdiri dari 2 performance core atau P-core dan 4 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 10 MB. Lalu integrated graphics-nya pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Tentunya ini adalah UHD graphics baru yang sudah mendukung video AV1 dan Intel QuickSync Video. Untuk memorinya, dia menggunakan 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Laptop ini pakai RAM SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kapasitasnya sampai 64 GB kalau dibutuhkan. Nah, untuk storage-nya dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4 atau setengah tera ya. Wireless connectivity-nya menggunakan modul Intel yang sudah mendukung Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5.1. Untuk kapasitas baterainya ada di 55,2 Wh. OS dia pakai Windows 11. Nah, untuk body form factor-nya tentunya clamshell ya atau laptop klasik. Materialnya polikarbonat. Warnanya ini hitam. Nah, untuk desain sayangnya walaupun merupakan produk kolaborasi, nggak ada ornamen JKT48 pada bodi laptop ini. Kalaupun ada tulisan JKT48 hanya kami temukan pada label laptop. Walaupun demikian, harusnya hal tersebut nggak jadi masalah kalau kita lebih menyukai tampilan laptop yang low profile dan sederhana tanpa banyak ornamen yang membuat penampilan terasa ya kurang asik aja gitu ya. Secara keseluruhan, bentuk dan lekukan bodi laptop ini masih tetap mirip seperti seri Axio Hype yang kita kenal selama ini. Untuk dimensinya, panjang 32,3 cm, lebar 22,1 cm, dan ketebalan di 1,89 cm. Bobotnya, laptopnya aja di kisaran 1,55 kg, dan chargernya 210 gram. Ini adalah charger 60 watt ya. Total bobotnya kalau dibawa-bawa menjadi 1,76 kg. Nah, untuk layar, ini ukurannya adalah 14 inci, resolusinya 1920x1080 pixel dengan refresh rate 60 Hz. Ini adalah panel IPS. Kalau kita ukur dengan alat kami, hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimumnya ada di kisaran 263 nits di dalam ruangan. Untuk gamut coverage di 61% sRGB dan gamut volume di 62,2% sRGB. Untuk harganya memang wajar ya kalau gamutnya nggak nyampe 100% sRGB, tapi layar seperti ini harusnya masih cukup mumpuni lah kalau mau dipakai untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Mengingat panelnya sudah IPS, jadi ada konsistensinya di situ. Permukaan layar juga punya sifat non-glare, jadi ini meminimalkan pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan saat bekerja. Nah, untuk bingkai layar, desainnya udah cukup tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Layar ini juga dirancang akan mengangkat sisi belakang bodi bagian keyboard saat dibuka. Ini tentunya memperlancar sirkulasi udara masuk ke dalam laptop dan membuat juga posisi ngetik kita lebih enak ya. Untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera 720p 30fps. Masih wajar mengingat kelas harganya. Kamera ini juga dilengkapi dengan penutup fisik, jadi kita tetap aman walaupun kameranya mungkin dihack gitu ya. Nah, untuk modul mikrofonnya ada 2 buah pada sisi kanan dan kiri kamera. Oke, ini adalah hasil rekaman dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axio Hype JKT48 Special Edition. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Oke, untuk kamera laptop ini sebenarnya kualitasnya masih cukup memadai untuk video call maupun online meeting. Tapi pastikan aja bahwa pencahayaan ruangan itu mencukupi, jadi kualitas kameranya jadi lebih maksimal.
Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan mikrofon laptop Axio Hype JKT48 yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising yang ada di sekitar saya, apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Mikrofonnya juga mampu menangkap suara kami dengan cukup baik meskipun tidak dapat menangkal suara bising di sekitar kami karena tidak adanya fitur noise cancellation. Nah, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan speaker dengan lubang keluaran suara berada di sebelah atas keyboard. Jadi, keluaran suaranya langsung mengarah ke penggunanya nih. Untuk kelas harganya, suara yang dihasilkan udah tergolong cukup lantang. Suara yang dihasilkan juga masih dapat dinikmati dan tidak terasa seperti speaker yang asal ada aja gitu atau asal bunyi doang. Enggak ya. Nah, untuk konektor-konektor di sisi kiri ada satu security lock slot, ada satu DC in, ada satu USB 2.0, satu SD card reader dan satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada satu USB 3.0 Type-C, ada dua USB 3.0 dan ada satu HDMI serta 1 gigabit Ethernet. Ini cukup mengejutkan ya bahwa laptop ini punya konektor Ethernet, jadi bisa terhubung ke internet dengan kabel LAN, bisa lebih stabil koneksinya. Sayangnya konektor USB Type-C-nya ternyata tidak bisa digunakan untuk nge-charge di sini, jadi hanya untuk koneksi data aja. Nah, untuk keyboard, hampir seluruh tombol keyboardnya punya ukuran yang besar, jadi tetap nyaman digunakan oleh kita yang punya jari yang besar-besar. Keyboardnya juga dilengkapi dengan tombol khusus untuk home and page up dan page down pada sisi sebelah kanan, jadi nggak perlu repot tekan tombol function saat ingin menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Uniknya, 4 tombol tadi akan berfungsi sebagai tombol play, pause, stop, next track, dan previous track saat menjalankan file multimedia. Tentunya kalau ditekan bersama dengan tombol function ya. Nah, untuk kelas harganya, keyboard ini terasa cukup nyaman saat digunakan untuk mengetik. Tata letak tombol juga terasa natural, jadi memudahkan untuk kita beradaptasi. Sayangnya, keyboard ini belum dilengkapi dengan lampu backlit, jadi agak menyulitkan kalau digunakan saat kondisi kurang cahaya. Nah, untuk touchpad, di laptop ini ditempatkan sejajar dengan tombol spacebar di mana posisi tersebut memberikan kenyamanan paling optimal saat kita sedang mengetik. Ukuran touchpadnya juga dibuat hanya sepanjang tombol spacebar, jadi ini aman banget. Touchpad ini juga dilengkapi tombol khusus klik kiri dan klik kanan, jadi memberikan sensasi seperti menggunakan mouse di sini. Sementara itu, walaupun tidak menggunakan material kaca, pergerakan jari di atas touchpad tetap terasa lancar. Nah, untuk sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan satu buah heat pipe dan satu buah kipas. Lubang pembuangannya ada satu buah yang mengarah ke kiri, bukan kanan. Itu sebabnya konektor di kanan itu banyak ya. Nah, untuk aspek performa, kita lihat di Cinebench R23, colok ke charger, kita lihat untuk stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 5.615 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 5.320 sampai 5.380 poin. Nah, kalau kami copot chargernya dan kita jalankan dengan tenaga baterai, skornya menjadi 5.410 sampai 5.450 poin. Sedikit lebih tinggi bahkan dibandingkan menggunakan charger. Ini lucu ya. Jadi di sini tidak ada penurunan performa saat kita hanya pakai baterai saja, tidak nyolok ke listrik. Oke, untuk suhu kerjanya saat melakukan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, di awal pengujian suhu prosesor itu sempat naik hingga 96 derajat Celcius, tapi lalu dengan cepat diturunkan dan dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat pakai aplikasi beneran aja deh. Kita langsung mulai dengan Adobe Premiere Pro 2024, software video editing tentunya ya. Kalau video 4K 60, 2 menit 7 detik. Dengan software only, ini bisa diekspor dalam waktu 16 menit 6 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL, ini semua selesai dalam waktu 9 menit 59 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik ya. Dengan software only semua selesai dalam waktu 3 menit 53 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration via OpenCL selesai dalam waktu 2 menit 37 detik. Kalau menggunakan Premiere, sepertinya laptop ini jadi lebih cocok untuk edit video 1080p 30, mungkin sampai 60 fps masih oke lah ya. Nah, suhu kerjanya saat melakukan Full HD video export dengan OpenCL, suhu prosesor sempat naik hingga 82 derajat Celcius di awal pengujian, tapi lalu berhasil dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Jadi aman. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 yang sama dengan yang tadi, selesai dalam waktu 19 menit 23 detik. Kalau pakai video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 5 menit 18 detik. Nah, kalau pakai DaVinci Resolve, ini kelihatannya lebih cocok untuk 1080p 30 fps aja ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan Full HD video export, di sini terlihat bahwa suhu prosesor terkendali aman di bawah 70 derajat Celcius walaupun di awal sempat ada kenaikan hingga 78 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba pakai CapCut ya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik, diekspor selesai dalam waktu 3 menit 21 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, diekspor dalam waktu hanya 57 detik. Nah, jadi kalau
pakai CapCut ini, laptop ini jadi tiba-tiba bisa digunakan untuk editing video 4K 60. Ya kalau mau lancar banget 4K 30 lah ya, selama efek-efek dan filternya itu yang ringan-ringan ya. Nah, untuk suhu kerja pas melakukan Full HD video export, suhu tertinggi prosesor itu hanya mencapai 75 derajat Celcius saja. Aman banget. Nah, tentunya kalian mau tahu juga bagaimana performanya kalau dipakai untuk gaming. Oke, berikut hasil pengujian gaming. Oke, di game yang terakhir GTA 5 kalau dimainkan selama setengah jam, suhu prosesor terlihat bergerak di rentang 67-72 derajat Celcius. Sementara untuk permukaan bodinya, untuk keyboard area paling panas terletak di tombol angka 6 dan huruf G dengan suhu berkisar 43-44 derajat Celcius. Sementara untuk tombol WASD, suhunya ada di kisaran 40-41 derajat Celcius. Sedangkan bodi sebelah atas keyboard dan di dekat lubang ventilasi itu suhunya sekitar 43 derajat Celcius. Tapi tenang, untuk palm rest aman di bawah 35 derajat Celcius. Perlu diperhatikan bahwa suhu permukaan setinggi ini hanya akan terjadi kalau kita lagi main game ya dalam waktu yang lama. Kalau aktivitasnya ringan, suhu permukaan tidak akan mencapai setinggi itu. Oke, kita lanjut untuk pengujian SSD-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3061 MB per second dan tulisnya ada di 1781 MB per second. Ini tergolong kencang untuk SSD di laptop kelas 5,9 jutaan rupiah. Lanjut untuk pengujian baterainya. Untuk ini kita atur tingkat brightness-nya di 150 nits dengan volume suara di 25%. Untuk 1080p video playback secara offline, baterai baru habis setelah 11 jam 22 menit. Ini terasa irit ya untuk laptop yang harganya sekitar 6 juta rupiah. Biasanya sih di kelas harga segini kita akan mengincar di kisaran 6-8 jam lah ya. Itu yang terhitung normal atau biasa-biasa aja. Lanjut untuk chargingnya, 30 menit pertama baterai terisi di 22%. Sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 46 menit. Nah kalau ini tergolong lama ya karena target kita biasanya di 2 jam. Ya, kalau harga seperti disebutkan dari tadi di kisaran 5.999.000. Untuk bonus pembeliannya, tentunya dapat photocard JKT48, ada lanyard JKT48, ada sleeve bag JKT48, lalu ada garansi 1 tahun dari Axio Indonesia. Ya, di sini juga ada garansi ADP ekstra selama 1 tahun. Ya, garansi seperti ini tentunya mengcover dari berbagai kerusakan yang tidak terduga dan diakibatkan oleh penggunanya sendiri, seperti ketumpahan cairan, nggak sengaja jatuh, korsleting listrik, bencana alam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menariknya, selain kerusakan, ADP Extra ini juga mengcover kerugian akibat tindakan kejahatan seperti pencurian. Selain itu, Axio juga menjanjikan bahwa proses klaim ADP-nya akan mudah dan dapat dilakukan di 177 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Axio juga memiliki layanan same day service, jadi klaim garansinya akan cepat. Nah, kalau proses servisnya melebihi 6 jam misalnya ya, Axio akan meminjamkan laptop pengganti. Menarik sekali. Oke, kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, waktu chargingnya ini tergolong lambat ya, walaupun nggak parah-parah amat sehingga nyampe 3 jam. Lalu di sini tidak ada ornamen JKT48 pada bodi laptop, padahal ini kan produk special edition. Kemudian dia belum dapat bonus Microsoft Office. Cuma tenang ya, di laptop ini langsung diberikan LibreOffice dengan fungsi yang mirip banget dengan Microsoft Office. Tentunya laptop ini tetap bisa diinstal Microsoft Office jika memang dibutuhkan. Lalu garansinya, sayangnya memang baru 1 tahun di sini. Nah, untuk poin menariknya, yang pertama, harganya tetap terjangkau walaupun ini produk special edition ya, yang edisi kolaborasi. Kemudian dia udah pakai prosesor Intel Core i3 Gen 12. Masih mumpuni untuk editing 4K 30 sederhana dengan aplikasi yang tepat, misalnya CapCut tadi ya. Lalu mau main game tipis-tipis, ini juga masih kuat. Suhu prosesor itu tergolong aman. RAM-nya udah langsung 16 GB dual channel, jadi siap pakai. Dan ini bisa di-upgrade, udah gitu pakai RAM DDR4, jadi mudah dan murah untuk upgrade-nya ya.
Lalu baterainya tergolong irit untuk kelas harganya. Layarnya juga udah IPS Full HD, konektornya juga lengkap, bahkan Ethernet pun ada di sini. Slot SD card reader juga masih ada di sini dan ada garansi untuk kerusakan yang tidak terduga. Kemudian ada bonus menarik untuk para fans JKT48. Jadi pertanyaannya, Axio Hype JKT48 Special Edition ini cocoknya buat siapa? Laptop ini harusnya cocok banget untuk kalangan pelajar, mahasiswa, atau mungkin guru yang mencari laptop yang siap pakai, yang kencang, baterainya irit, masih bisa di-upgrade, dan harganya relatif terjangkau. Apalagi ada ADP-nya nih, jadi kita merasa aman selama masa garansinya berlaku. Desainnya juga membuatnya cocok untuk pekerja kantoran ya, asalkan pekerjaannya memang sesuai dengan kemampuan si laptopnya ini. Kemudian dia akan cocok untuk fans JKT48 ya, harusnya oke banget nih, apalagi buat yang ingin mengoleksi pernak-perniknya. Ya, pada akhirnya rasanya tidak sulit untuk merekomendasikan laptop ini kalau yang dibutuhkan memang sesuai dengan kemampuan dan juga harga Axio Hype JKT48 Special Edition ini, baik untuk pengguna umum maupun untuk fans JKT48. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.